terguling dan teringkus. Jilid 16 dalam keadaan luka-luka dan setengah pingsan dia diseret ke dalam kamar tahanan. Sementara itu, Yang Kuihui segera mengadu kepada Kaisar bahwa pelayan wanita yang dahulu menolongnya itu ternyata adalah seorang pemuda dan mungkin mata-mata musuh yang sengaja menyelundup. Mendengar ini, Kaisar memerintahkan agar Sui Liang disiksa dan dipaksa untuk mengakui keadaannya. Pada hari itu juga, di dalam kamar tahanan yang dirahasiakan, Sui Liang dikompres untuk mengaku. Ada beberapa macam semangat yang mendorong seseorang menjadi prajurit. Semangat patriotik sebagai pengabdian kepada negara dan bangsa, semangat mencari kedudukan dan kemuliaan, dan semangat yang timbul dari keadaan lain pula. Di antara semua itu, hanya prajurit yang didorong semangat mengabdi kepada negara dan bangsa sajalah yang akan berani mempertaruhkan nyawa dengan rela, karena dia merasa yakin bahwa apa yang diperjuangkan dalam hidupnya itu benar. Kebenaran seseorang yang tentu saja mengharapkan sesuatu, misalnya nama sebagai seorang pahlawan atau tempat baik di alam baka. Betapapun juga, lepas daripada tepat tidaknya kebenaran semacam itu, harus diakui bahwa hanya prajurit yang bersemangat demikian sajalah yang akan menghadapi kematian dan siksaan dengan berani dan gagah. Tidaklah demikian dengan Sui Liang. Dia melakukan tugasnya karena dorongan subuhnya yang juga menjadi kekasihnya, karena keinginannya untuk kelak memperoleh kedudukan tinggi jika cita-cita subuhnya terlaksana. Kalau putera subuhnya sampai biasa menjadi kaisar seperti yang dicita-citakan subuhnya, dia tentu setidaknya akan menjadi seorang menteri. Karena semangat seperti ini yang mendorongnya berjuang, maka begitu gagal patahlah semangatnya. Begitu dia disiksa, keluarlah pengakuan dari mulut Sui Liang bahwa dia adalah kaki tangan subuhnya, The Quatlin Ratu Pulau Es yang kini menjadi ketua Butong Pai dan yang bersekutu dengan Pangeran Tang Xinong. Dan tugasnya adalah memikat hati Yang Kuihui agar selir itu kelak mau membantu pemberontakan mereka. Pengakuan ini tentu saja menimbulkan geger. Pangeran Tang Xinong ditangkap dan beberapa hari kemudian, Sui Liang dan Pangeran Tang Xinong dijatuhi hukuman penggal kepala di tempat umum agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang hendak memberontak. Kaisar lalu mengirim pasukan untuk menangkap ketua Butong Pai yang memberontak. Habislah riwayat hidup Bu Sui Liang, putra Lusan Lo Jin Bu Sikang yang gagah perkasa itu. Memang patut disayangkan karena sebenarnya dahulu Bu Sui Liang adalah seorang pemuda yang baik dan gagah perkasa, yang dididik oleh ayahnya sejak kecil agar menjadi seorang pendekar yang selalu membela kebenaran dan keadilan. Memang, keadaan sekeliling amat mempengaruhi jalan hidup seseorang. Hal ini tidaklah berarti bahwa sekeliling yang bersalah sehingga menyeret seseorang ke jalan sesat seperti halnya Bu Sui Liang. Sebetulnya, yang bersalah adalah dirinya sendiri. Orang yang mengenal diri sendiri akan selalu dalam keadaan waspada dan sadar sehingga berada di dalam lingkungan apapun juga dia akan selalu mengamati tingkah laku sendiri lahir batin setiap saat. Tak mungkin terseret atau ternoda, seperti emas murni atau bunga teratai, biar berada di lumpur akan tetapi tetap bersih. Sebaliknya, orang yang tidak mau mengamati dirinya sendiri setiap saat, akan mudah lupa karena, akunya, menonjol dan si aku ini memang selalu ingin menang sendiri, ingin enak dan senang sendiri, sehingga untuk memenuhi segala keinginannya itu, diri terseret dan mudah terjeblos ke dalam jurang penuh dengan ular-ular berbisa bernama iri, dendam, benci, sombong, duka, dan lain-lain yang kesemuanya berakhir dengan kesengsaraan. Pasukan yang kuat dipimpin seorang perwira tinggi membawa perintah penangkapan dari kaisar sendiri, tiba di Butongsan. Namun mereka terlambat. The Quatlin, ketua Butong Pai yang baru dan hendak ditangkap itu, telah melarikan diri bersama anak buah yang setia kepadanya. Hal ini tidaklah mengherankan. Sebelum Sui Liang membuka rahasia pemberontakannya, The Quatlin telah lebih dulu mendengar bahwa muridnya telah gagal dan ditangkap. Dia merasa kecewa sekali. Akan tetapi dia juga maklum akan bahaya yang mengancam dirinya. Kalau sampai pasukan pemerintah menyerang Butong Pai, tentu saja dia tidak mungkin dapat melawan pasukan yang besar itu. Maka diam-diam dia lalu lolos dari Butongsan. Bersama anak buahnya yang setia dia lalu melarikan diri ke rawa bangkai yang menjadi markas kedua dari komplotan ini. Seperti diketahui, Kiam Mo Kai Lilioksi yang menjadi datuk kaum sesat itu telah ditaklukkannya dan telah menjadi sekutunya. Dan tempat tinggal datuk wanita ini, rawa bangkai, di kaki pegunungan Luliangsan, menjadi markas kedua. Ketika menghadapi bahaya penangkapan dari kota raja, tentu saja Quatlin lalu melarikan diri ke tempat yang merupakan daerah berbahaya dan rahasia itu. Pelarian dari Butong Pai ini diterima dengan baik oleh Kiam Mo Kai Lilioksi yang memperoleh kesempatan menonjolkan jasanya. Segera rawa bangkai dijaga. Dengan kuat sekali dan Lioksi menghibur The Quatlin atas kegagalan muridnya. Aku hanya merasa kecewa sekali mengenangkan murid-muridku, kata The Quatlin dengan suara gemas. Sui Nio telah mengkhianatiku, lari dengan seorang mata-mata musuh entah dari mana dan pengharapanku tadinya tinggal kepada Sui Liang. Dia sampai terbuka rahasianya dan tertangkap, hal itu katakanlah sebagai suatu kegagalan yang menyedihkan.
Akan tetapi mengapa dia membocorkan rahasia Pangeran Tang Xinong sehingga pangeran itu pun dihukum mati? Dengan matinya Pangeran Tang Xinong habislah harapan kita. De Quatlin menghela napas panjang dan mengepal tinjunya dengan hati gemas. Seorang yang memiliki ilmu kepandaian seperti Pangcu, mengapa mudah sekali putus asa? Lioxi mencela. Kylie, jangan kau menyebutku Pangcu lagi. Aku bukan lagi ketua Butong Pai setelah kini menjadi pelarian pemerintah. Dan aku tidak membutuhkan perkumpulan itu. Siapa yang tidak akan putus asa? Cita-cita kita kandas setengah jalan. Betapapun tinggi kepandaian kita, menghadapi pasukan pemerintah yang puluhan laksa banyaknya, kita dapat berbuat apakah? Kiam Mo Kylie tersenyum. Dia maklum bahwa wanita yang amat lihai ini memiliki cita-cita yang besar sekali. De Pangcu, Li Hiap, seorang dengan kepandaian seperti engkau tentu dapat mencari kedudukan dengan mudah sekali. Mana mungkin, pemerintah telah menganggapku sebagai pemberontak dan aku akan selalu menjadi pelarian dan buruan pemerintah. Pula, aku adalah seorang bekas ratu. Oleh karena itu, cita-citaku hanya satu, ialah aku akan berusaha sekuat tenaga agar putraku memperoleh kedudukan yang sepadan dengan darah keturunannya. Kiam Mo Kylie mengangguk-angguk. Memang sepatutnya, dan aku bersedia membantumu asal kelak kau tidak akan melupakan bantuanku. De Quatlin memegang tangan datuk wanita itu dan memandang tajam. Kiam Mo Kylie, kita bukan anak-anak kecil lagi. Kita sama-sama wanita dan kita saling mengetahui isi hati masing-masing. Engkau sudah banyak menolongku. Masihkah engkau menyaksikan bahwa aku menganggapmu sebagai tangan dan kaki sendiri dan kita akan senasib sependeritaan, bahkan sehidup semati? Kiam Mo Kylie tersenyum dan mengangguk. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang wanita yang selain berilmu tinggi, juga berkemauan keras dan bercita-cita tinggi. De Hiap, kita tidak perlu putus asa dengan kegagalan muridmu. Masih ada jalan lain yang kurasa akan lebih menguntungkan kita. Bagaimana? Bersekutu dengan An Lusan. De Quatlin memandang wajah Kiam Mo Kylie dengan alis berkerut. Majikan rawa bangkai itu tersenyum dan diam-diam De Quatlin harus memuji bahwa wanita yang usianya sudah 50 tahun itu kalau tersenyum kelihatan masih muda dan masih cantik. Kata-kata Kiam Mo Kylie mengejutkan hatinya dan sekaligus menimbulkan kecurigaannya. Sudah terang bahwa mereka menjadi saingan An Lusan. Bagaimana sekarang dapat bersekutu dengan panglima itu? Bahkan yang menyalakan api pemberontakan dalam dada Pangeran Tang Xinong adalah karena merasa iri hati kepada An Lusan yang disuka oleh Laisar dan selalu dibela oleh Yang Kuihui. Dan sekarang, sekutunya ini mengusulkan untuk bersekutu dengan An Lusan. Kylie, apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya membentak dan matanya memandang tajam menyelidik. De Hiap, aku tahu mengapa engkau terkejut. Akan tetapi bukankah para cerdik pandai zaman dahulu pernah berkata bahwa orang cerdik harus pandai memilih kawan? Demi tercapainya cita-cita, kalau perlu kawan menjadi lawan dan lawan berbalik menjadi kawan. Berseri wajah De Quatlin dan dia memandang kagum. Kau benar, Kylie. Kau benar dan cerdik sekali. Akan tetapi, mungkinkah dia mau? Jangan khawatir, aku sudah lama mengenal baik Panglima Kasar itu. Di balik semua langkahnya menjilat Kaisar dan Yang Kuihui, dia bercita-cita merebut kekuasaan Kaisar. Dan pada waktu ini dia amat membutuhkan bantuan orang-orang pandai. Tentu saja dia akan menerima kita dengan tangan terbuka. De Quatlin berdebar-debar dan menggosok-gosok pipinya yang berkulit halus itu dengan tangannya. Nampaknya ragu-ragu. Akan tetapi, bagaimana kita dapat mengadakan hubungan? Aku akan menyuruh anak buahku. Harap kau suka tulis surat untuk disampaikan kepada An Lusan. Sebaiknya begini isinya. Wanita cerdik Kiam Mo Kylie berunding dengan De Quatlin, mengulurkan tangan kepada An Lusan mengajak bersekutu melalui sehelai surat yang ditulis oleh tangan halus De Quatlin. Dalam hal menggunakan siasat, kiranya wanita lebih cerdik daripada pria, dan hal ini dibuktikan oleh De Quatlin dan Kiam Mo Kylie Lioxi. Sebulan kemudian tampak 5 orang muncul di tepi rawa yang sunyi itu. Mereka ini terdiri dari 4 orang pria dan seorang wanita, kesemuanya kelihatan gagah perkasa dan tangkas. Rawa ini amat luas, sunyi dan terkenal berbahaya sekali. Kelihatannya tidak berbahaya, hanya merupakan genangan air yang amat luas seperti telaga besar. Namun air itu tertutup oleh rumput dan bermacam tetumbuhan kecil sehingga kadang-kadang tidak nampak airnya. Bahkan seolah-olah tertutup oleh lapisan tanah tipis dan inilah yang berbahaya sekali. Manusia maupun binatang yang berani mendekati rawa dan salah injak, mengira bahwa tanah berumput itu keras, akan terperosok ke dalam air berlumpur yang mempunyai daya penyedot sehingga sekali kaki terbenam, disedot ke bawah dan sukar ditarik ke atas lagi. Air berlumpur itu dalam sekali dan karena amat lembek, maka seolah-olah menyedot kaki. Padahal kaki orang atau binatang itu tenggelam terus secara perlahan-lahan dan lumpur itu memang mempunyai daya lekat sehingga kaki seolah-olah disedot dan ditahan, sukar untuk ditarik kembali ke atas. Selain bahaya yang merupakan perangkap-perangkap maut dari alam ini, juga di situ terdapat banyak ular dan binatang berbisa lain yang bersembunyi di antara rumput-rumput dan tetumbuhan lain. Jauh dari rawa,
Tampak di tengah-tengah rawa itu sebuah pulau dan di situ terdapat bangunan-bangunan yang tampak dari jauh. Namun, tidak ada orang dari luar rawa yang berani mencoba untuk mendekati pulau ini, karena selain jalan menuju ke situ harus menyeberangi rawa maut itu. Juga telah terkenal bahwa bangunan-bangunan itu adalah sarang dari iblis betina yang ditakuti semua orang, yaitu Kiam Mo Kaili. Karena seringkali terdapat bangkai-bangkai binatang-binatang yang terperosok ke dalam perangkap alam sekitar rawa, juga bahkan kadang-kadang tampak mayat manusia-manusia yang sampai membusuk dimakan lumpur, maka terkenallah rawa itu dengan sebutan rawa bangkai. Karena Kiam Mo Kaili yang cerdik itu melarang para anak buahnya untuk mengganggu rakyat di sekitar tempat itu, maka tidak akan ada alasan bagi alat pemerintah untuk memusuhinya. Pula pembesar setempat merasa ngeri untuk menentang iblis betina itu. Dengan demikian, datuk kaum sesat ini hidup aman dan tenteram di kaki pegunungan Luliangsan itu. Tempat ini menjadi tempat persembunyian yang baik sekali bagi De Quatlin dan anak buahnya. Kita kembali kepada 5 orang yang pada hari itu berada di tepi rawa. 3 orang di antara mereka laki-laki tua berusia antara 50 sampai 60 tahun. Seorang lagi adalah laki-laki berusia 30 tahun, berwajah tampan gagah dan bertubuh tegap, sedangkan wanita itu masih muda. Seorang gadis berusia paling banyak 16 tahun, tubuhnya langsing dan wajahnya manis namun sepasang matanya mengandung sinar keras. Wanita itu bukan lain adalah Bu Swinyo dan laki-laki muda tampan gagah itu adalah penolongnya ketika dia hendak membunuh diri setelah malam itu dia diperkosa oleh Pangeran Tang Sin Ong. Bagaimana dia sekarang bersama laki-laki dan 3 orang kakek dapat berada di tepi rawa bangkai? Malam itu, setelah diperkosa oleh Pangeran Tang Sin Ong dalam keadaan mabok dan tidak sadar, Swinyo hendak membunuh diri dengan pedang. Akan tetapi dia dicegah oleh laki-laki yang ternyata adalah seorang mata-mata dari An Lusan. Dia dapat diingatkan oleh laki-laki itu bahwa membunuh diri bukanlah jalan terbaik untuk membalas sakit hati. Maka Swinyo lalu ikut dengan orang itu dan menjadi petunjuk jalan sehingga mata-mata itu berhasil menyelamatkan diri bersama Swinyo, keluar dari tembok Butong Pai. Kedua orang ini tanpa bicara melarikan diri terus dengan cepatnya sampai matahari naik tinggi dan mereka tiba di kaki pegunungan Butong San. Barulah mereka berhenti mengasuh di dalam sebuah hutan lebat. Begitu duduk di bawah pohon melepaskan lelah, Swinyo teringat akan nasib yang menimpa dirinya. Maka serta-merta dia menangis mengguguk. Laki-laki itu memandang ke arahnya dan menghela napas panjang, mengepal tinju dan hanya mendiamkannya saja karena pengalamannya membuat dia mengerti bahwa dalam keadaan berduka seperti itu, tidak ada obat yang lebih baik bagi gadis itu kecuali tangis dan air mata yang bercucuran. Setelah agak mereda tangis Swinyo, dia berkata, "Nona, seperti kukatakan pagi tadi, tidak perlulah hal yang telah terjadi dan yang telah lalu ditangisi dan disedihkan. Yang penting, kita melihat ke depan. Jalan hidup masih lebar dan terbentang luas di depan kita. Mengubur diri dengan kedukaan saja tidak ada artinya dan pula hanya akan melemahkan semangat kita yang perlu kita pupuk untuk dapat membalas kepada orang-orang yang telah merusak hidup kita." Kata-kata yang dikeluarkan dengan suara gagah ini membuat Swinyo mengangkat mukanya yang pucat dan basah, memandang. Mereka berdua saling pandang sejenak, keduanya baru melihat nyata akan wajah masing-masing. Wajah pria itu menimbulkan kepercayaan di hati Swinyo sedangkan wajah gadis itu membuat jantung laki-laki itu berdebar dan tertarik. "Kau siapakah?" akhirnya Swinyo bertanya. "Sudah kukatakan kepadamu, aku adalah seorang mata-mata, seorang kepercayaan Jenderal An Lusan. Namaku Liem Toan Kie, dalam penyelidikanku di Butong Pai, aku telah mengenal namamu, Nona. Engkau adalah Nona Bu Swinyo, bersama kakakmu Bu Swil yang engkau adalah murid dari ketua Butong Pai yang baru, aku pun telah mengetahui akan nasibmu semalam. Ah, si jahanam Tang Sin Ong, engkau benar, aku tidak perlu berputus asa. Aku tidak perlu mengubur diri dalam kedukaan. Aku harus berusaha untuk membalas semua penghinaan ini. Akan kubunuh si jahanam Tang Sin Ong." Gadis itu mengepal kedua tangannya dengan penuh kemarahan. Nah, itu baru gagah dan bersemangat. Akan tetapi, tidak semudah itu membunuh seorang pangeran apalagi dia sahabat baik gurumu yang amat lihai. Jalan satu-satunya, marilah ikut aku, mengabdi kepada Jenderal An Lusan. Hanya itulah jalannya sehingga kelak engkau akan dapat membalas dendam. Kau seorang prajurit bawahan jenderal itu. Toan Ki menggelengkan kepalanya. "Bukan, aku bukan prajurit. Aku seorang luar yang telah menggabungkan diri dengan An Goansue dan mendapatkan kepercayaannya untuk menyelidiki Butong Pai. Aku disuruh menyelidiki rencana apa yang diadakan oleh Pangeran Tang Sin Ong dan Butong Pai. An Goansue adalah seorang yang amat cerdik. Dia biarkan pemberontakan lain agar kedudukan kaisar makin lemah. Namun dia harus tahu segala gerak-gerik musuh, baik gerak-gerik kaisar maupun pemberontak lain. Sekarang aku tahu bahwa rencana mereka adalah melemahkan kaisar melalui Yang Kuihui. Dan sekarang aku akan kembali dan melaporkan hasil penyelidikanku kepada An Goansue. Kau ikutlah, akan kuperkenalkan dan engkau tentu akan diterima, karena engkau memiliki kepandaian yang lumayan di samping dendammu kepada Tang Sin Ong."
Aku tidak suka menjadi pemberontak. Apakah kau kira aku suka menjadi pemberontak, Nona? Tidak, aku membantu Anlusan bukan karena aku suka menjadi pemberontak, melainkan karena aku pun sakit hati terhadap pemerintah. Suinio tertarik dan memandang wajah yang gagah itu. Mengapa? Hampir sama nasib kita, Nona, hanya bedanya jalannya saja, ketahuilah. Dahulu aku adalah seorang tokoh Hoa Sanpai yang tentu saja tak mau mencampuri urusan politik dan pemberontakan, bahkan condong untuk setia kepada pemerintahan. Akan tetapi pada suatu hari terjadilah hal yang amat hebat, yang merubah seluruh jalan hidupku. Suinio teringat akan nasibnya sendiri. Dia mendekat lalu berkata, Liam Tuako, kau ceritakanlah. Sejenak mereka berpandangan, lalu Toan Ki menceritakan riwayatnya secara singkat. Dia tinggal di kota Makiubun, sebuah kota yang cukup ramai di tepi sungai Huangho. Dia hidup tenang dan bahagia dengan istrinya yang baru dinikahinya selama 3 bulan. Dengan membuka toko obat dan mengajar ilmu silat, dia hidup lumayan. Namun istrinya merasa kecewa setelah 3 bulan menikah, belum juga ada tanda-tanda mengandung. Maka dia mengizinkan istrinya untuk bersembahyang ke kelenteng untuk minta berkah agar istrinya dapat memperoleh keturunan secepatnya. Akan tetapi mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Menjelang senja, setelah pergi sejak pagi, barulah istrinya pulang dan turun dari Joli dalam keadaan payah. Mukanya pucat dan basah air mata. Sambil menangis sesenggukan istrinya lari ke dalam rumah, menjatuhkan diri dan berlutut di depan kakinya sambil menceritakan bahwa ketika tadi bersembahyang di kelenteng. Kebetulan di kelenteng itu terdapat putera bangsawan Lui yang bermain catur dengan para wesio. Melihat dia, putera bangsawan menyeretnya ke dalam kamar di kelenteng dan memperkosanya. Setelah mengucapkan pengakuan yang hebat itu, istrinya lari ke dalam kamar sambil menangis sesenggukan. Hati Toan Ki terasa tidak enak. Tadi dia termangu-mangu seperti patung saking marah dan dukanya mendengar penuturan istrinya sehingga dia agak lalai membiarkan istrinya lari. Cepat dia mengejar dan melihat pintu kamar istrinya dipalang dari dalam. Ia menendang pecah daun pintu. Dia berdiri pucat dan terbelalak. Apa yang dilihatnya? Istriku telah rebah mandi darah di lantai. Pedangku ia pergunakan untuk membunuh diri. Menusuk dadanya hampir tembus. Dia mengakhiri ceritanya sambil menutupkan kedua tangan di depan mukanya. Suinio menjadi pucat sekali dan dia menyentuh lengan Toan Ki dengan penuh perasaan terharu. Putera bangsawan dan wesio-wesio keparat itu harus dihukum. Dan aku akan membantumu, Liam Tuako. Toan Ki menurunkan tangannya, memegang tangan Suinio dengan erat. Mereka saling berpegangan dan saling menggenggam tangan. Kita senasib, Nona, karenanya ada kecocokan di antara kita dan karenanya aku menolongmu pagi tadi. Akan tetapi, bicara soal bantu-membantu, akulah yang akan membantumu kelak kalau saatnya tiba untuk membalaskan sakit hatimu. Sedangkan sakit hatiku sendiri sudah kubalas impas dan lunas. Pemuda bangsawan keparat itu telah kubunuh bersama semua wesio kelenteng itu. Karena itu aku menjadi buronan dan aku terpaksa lari kepada Jenderal Anlusan yang segera menerimaku karena dia membutuhkan bantuan kepandaianku. Engkau baik sekali, Tuako. Dan engkau bernasib buruk sekali seperti aku. Aku merasa beruntung dapat bertemu dan dapat bersahabat denganmu. Baiklah aku akan ikut bersamamu menghadap Jenderal Anlusan. Demikianlah. Suinio ikut bersama Toan Ki dan benar saja seperti dikatakan laki-laki gagah itu. Dia diterima dengan baik di dalam rombongan orang-orang gagah bukan pembantu-pembantu Anlusan, prajurit yang menjadi. Persahabatannya dengan Liam Toan Ki menjadi makin akrab dan bahkan tumbuh benih-benih cinta kasih di antara kedua orang yang sama nasibnya ini. Liam Toan Ki kehilangan istrinya yang dikawininya baru 3 bulan lamanya, sedangkan Suinio kehilangan keperawanannya karena diperkosa oleh seorang pangeran. Akhirnya keduanya bersepakat untuk mengikat perjodohan. Namun Suinio mengatakan bahwa dia baru mau melangsungkan pernikahan secara resmi apabila sakit hatinya telah terbalas semua. Maka kedua orang ini hidup sebagai dua orang tunangan yang saling mencinta. Apalagi karena perjodohan mereka itu direstui oleh Anlusan yang pandai mengambil hati orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian yang amat dibutuhkan bantuannya. Pada suatu hari Anlusan memanggil Liam Toan Ki dan Bu Suinio, bersama 3 orang tokoh lain yang merupakan orang-orang berkepandaian tinggi di antara para pembantu Anlusan. Yang seorang bernama Tan Goan Kok, seorang kakek tinggi besar yang terkenal di utara sebagai seorang ahli guakang yang hebat. Kabarnya, Tan Goan Kok ini biarpun usianya sudah 50 tahun lebih, dapat menggunakan kekuatan otot tubuhnya untuk mengangkat seekor kerbau bunting di samping tenaganya yang besar. Juga dia memiliki ilmu silat toya yang sukar dicari bandingannya. Kakek kedua adalah Pat Jiu Mokai, pengemis iblis tangan 8, seorang kakek yang berusia 60 tahun. Pakaiannya penuh tambalan biarpun bersih dan baru. Selalu memegang sebatang tongkat butut dan siapapun, bahkan Anlusan sendiri, menyebutnya Pangcuk ketua padahal kakek jembel ini hanyalah seorang ketua yang tidak mempunyai anak buah. Pat Jiu Mokai tidak memimpin suatu perkumpulan pengemis namun nama besarnya sedemikian terkenal sehingga setiap orang pengemis dimanapun juga akan selalu menyebutnya Pangcu.
Sampai ketua para perkumpulan pengemis juga menyebutnya Pangcu. Ilmu tongkatnya amat tinggi dan kabarnya belum pernah kakek ini dikalahkan lawan selama dalam perantauannya sampai akhirnya dia dapat dibujuk membantu An Lusan. Orang ketiga, berusia 50 tahun lebih, berpakaian Tosu dan memang dia seorang penganut agama Tu, seorang kakek perantau yang disebut Siok Tojin. Berbeda dengan kedua orang kakek pertama, Siok Tojin orangnya pendiam, tidak terkenal, namun ilmu pedangnya amat hebat sehingga ketika dia diuji, ilmu pedangnya itu bahkan mampu menandingi tongkat Pat Jiu Mokai. Setelah Liem Toanqi, Bu Suinio, dan 3 orang kakek itu menghadap An Lusan yang memanggilnya, Jenderal pemberontak ini lalu menceritakan akan surat dari De Quatlin bekas ketua Butongpai yang mengajak kerjasama dalam menentang Kaisar. Aku sengaja mengutus NGOwi kalian berlima untuk menjajaki hati wanita berilmu tinggi apakah benar-benar dia hendak bersekutu. Bu Suinio adalah muridnya, maka aku mengutusnya untuk mengukur hati gurunya. Kalau dia benar-benar hendak bersekutu, tentu dia tidak akan marah kepada muridnya yang telah melarikan diri dan menjadi pembantuku. Kau menemani dan menjaga tunanganmu, Toanqi. Dan Pangcu bersama 2 orang Lo Eng Hiong hendaknya menguji kepandaian mereka yang hendak bersekutu, di samping melindungi mereka berdua ini kalau-kalau terancam bahaya. Demikianlah maka pada pagi hari itu, 5 orang kaki tangan An Lusan ini telah berada di tepi rawa bangkai. Mereka memandang ke arah pulau di tengah-tengah rawa yang tampak dari tempat itu dalam jarak yang cukup jauh dan mereka memandang permukaan rawa dengan wajah membayangkan kengerian. Sudah banyak mereka mendengar akan bahayanya melintasi rawa itu. Saya hanya baru 1 kali mengunjungi tempat ini bersama Subo, terdengar Suinio menerangkan ketika dia ditanya oleh teman-temannya. Dan ketika itu kami mengikuti Kiam Mo Kaili yang membawa kami berlompatan dari tempat ini ke pulau itu. Setiap lompatannya membawanya ke tanah keras dan aman. Akan tetapi tentu saja aku tidak bisa mengingat lagi karena dia melompat-lompat ke tanah kiri, kadang-kadang membalik lagi. Tentu merupakan jalan rahasia yang sukar diketahui orang luar, kata Pat Jiu Mokai sambil meraba-raba dagunya yang berjenggot panjang. Dan menurut Kiam Mo Kaili, katanya meleset sedikit saja merupakan bahaya maut karena di sepanjang jalan penuh dengan jebakan alam. Kadang-kadang dia membawa kami meloncat ke bagian yang ada airnya, sampai saya merasa ngeri, akan tetapi ternyata bagian itu airnya hanya semata kaki, sedangkan tanah yang kelihatan kering di dekatnya, menurut keterangannya, bahkan merupakan tempat berbahaya sekali. Ketika pulang ke Butongsan, Subo sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan berani lancang menempuh jalan ini sendirian saja karena dia pun tidak dapat mengingat kembali jalan berliku-liku itu. Bagaimana kalau kita menggunakan tali yang panjang? Biar kau tidak hafal jalan itu, setidaknya kau pernah melaluinya dan dapat kau mencarinya, moi-moi. Kita berempat mengikuti dari belakang, menggunakan tali yang ditalikan di pinggangmu sehingga andai kata kau salah jalan dan masuk perangkap, kita dapat menolongmu dengan menarik tali itu, kata Liem Toanqi kepada kekasihnya. Begitupun boleh, akan kucoba mengingat-ingat. Akan tetapi harus kau sendiri yang memegang ujung tali. Koko, karena aku Mary. Aku tidak setuju. Usul itu tidak tepat. Liem Sichu. Tiba-tiba Tan Goan Ko berkata dengan suaranya yang parau dan nyaring. Akan tetapi aku tidak takut. Tan Lo Eng Hiong. Suinio membantah. Pula, kalau Liem Koko yang memegang ujung talinya, aku tidak takut apa-apa lagi. Andai kata aku terjeblos, tentu akan dapat cepat ditariknya naik lagi. Bukan tidak setuju karena takut, melainkan karena kalau hal itu diketahui mereka, tentu akan menjadi bahan ejekan. Perlu apa kita harus mencari-cari jalan rahasia yang disembunyikan orang? Kita harus mencari jalan masuk yang lebih gagah, tidak mencuri-curi seperti segerombolan maling. Bu Suinio mengerti dan membenarkan pendapat ini. Mereka berlima lalu duduk di tepi rawa sambil mengerutkan alis, mencari akal bagaimana mereka akan dapat mengunjungi pulau di tengah rawa itu sebagai tamu-tamu yang datang secara gagah. Karena kalau usul Liem Toanqi dan Suinio tadi dilanjutkan, dan sampai terjadi Suinio terjebak ke dalam perangkap alam, tentu hal ini akan membuat mereka memandang rendah saja. Akan tetapi, betapapun banyak pengalaman mereka dan betapapun tinggi ilmu kepandaian mereka, belum pernah mereka menghadapi kesukaran seperti sekarang ini. Akhirnya Siok Tojin yang sejak tadi tidak ikut bicara, mengeluarkan suara mengomel, kemudian berkata, dapat. Aku teringat akan orang-orang Mongol yang menggunakan akal mencari ikan di rawa-rawa seperti ini. 4 orang kawanannya memandang ke arah Tosu ini dengan wajah gembira dan penuh harapan. Lekas katakan, Totiang, bagaimanakah akal itu? Tan Goan Ko bertanya, mereka menggunakan bambu-bambu sebagai perahu. Mana mungkin, menggunakan perahu menyeberangi rawa ini. Tentu akan mogok di tengah jalan kalau bertemu dengan air yang tertutup tanah dan rumput. Bantah Pat Jiu Mokai sambil memandang ke rawa dengan alis berkerut. Kita jangan meniru mereka yang membuat rakit dari bambu. Kita masing-masing menggunakan sebatang bambu saja, ujungnya dibikin runcing. Kata Siok Tojin singkat, akan tetapi teman-temannya sudah dapat menangkap maksudnya.
Bagus sekali. Tentu kita berhasil. Dengan bambu runcing, kita dapat meluncur melalui apa saja. Tan Guanko berteriak girang. Kusangka tidak semudah itu. Kita harus hati-hati. Benar-benar mengerahkan ginkang dan sinkang. Kalau sampai tergelincir tentu kita celaka dan akan makin menjadi bahaya tertawan lagi. Betapapun juga, akal itu baik sekali. Mari kita mencari bambu dan membuat dayung. Kata Pat Jiu Moukai yang bersama Siok Tojin dianggap orang tertua dan tertinggi ilmunya. Tak lama kemudian, tampaklah 5 orang itu meluncur di atas rawa bangkai yang terkenal sukar dilalui orang itu. Dilihat dari jauh, seolah-olah 5 orang itu terbang meluncur di atas air rawa. Akan tetapi kalau orang melihat dari dekat barulah tampak bahwa kaki mereka menginjak sebatang bambu besar yang kedua ujungnya telah diperuncing dan mereka menggunakan dayung kayu untuk mendorong bambu yang mereka injak itu meluncur ke tengah. Orang yang tidak memiliki ginkang dan sinkang jangan mencoba-coba untuk menyeberang menggunakan cara seperti ini. Bambu sebatang yang diinjak kaki itu tentu saja amat berbahaya. Selain licin juga dapat berputar sehingga kaki dapat terpeleset. Namun, dengan kekuatan sinkang, telapak kaki mereka seolah-olah melekat pada batang bambu itu tidak dapat berputar. Dan dengan ginkang mereka 5 orang lihai kepercayaan Anlusan itu dapat memperingan tubuh mereka dan bambu yang mereka injak itu meluncur cepat ke tengah rawa. Mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Yang paling rendah tingkatannya di antara mereka adalah Bu Swinio. Padahal wanita ini sudah amat lihai karena semenjak kecil dia telah digembleng pula oleh wanita sakti De Quatlin, ratu dari Pulau Es. Diam-diam, dari tempat persembunyian mereka, banyak pasang mata mengintai dan memandang dengan kagum ketika 5 orang itu meluncur datang ke arah pulau di tengah rawa bangkai. Melihat 5 orang itu menggunakan sebatang bambu yang diinjak, melihat mereka itu menggunakan kepandaian membunuh ular dan binatang berbisa lain yang menghadang di tengah perjalanan itu, orang-orang rawa bangkai menjadi kagum dan segera melaporkan kepada Qiang Moukaili dan De Quatlin. Akan kedatangan 5 orang itu, kedua orang wanita sakti ini segera berunding sambil menanti kedatangan mereka. Melihat bahwa Bu Swinio berada di antara mereka, De Quatlin menjadi marah sekali. Keparat, desisnya marah, murid itu mengantarkan nyawanya ke sini. Deli Hiap. Mengapa marah? Harap diingat bahwa dia bukanlah muridmu yang dahulu, melainkan seorang pembantu Anlusan yang dipercaya. Karena itu, untuk memulai dengan hubungan persekutuan, amatlah tidak baik memusuhi utusan Anlusan, kata Qiang Moukaili. De Quatlin tercengang dan teringat akan cita-citanya. Memang benar, urusan pribadi harus dikesampingkan kalau dia ingin agar cita-citanya yang amat tinggi untuk putranya itu akan dapat terlaksana. Maka dia lalu mengajak Qiang Moukaili berunding bagaimana untuk menghadapi 5 orang itu. Utusan-utusan Anlusan di mana termasuk bekas muridnya itu. Qiang Moukaili yang amat cerdik lalu memberi nasihat-nasihat sehingga keduanya dapat mengatur siasat. Biarpun penyeberangan itu amat sukar dan mereka berlima harus membunuh banyak ular berbisa, saling bantu-membantu ketika batang bambu mereka itu menemui banyak halangan. Akhirnya 5 orang itu berhasil juga melompat ke atas pulau di mana telah berdiri serombongan orang yang ditugaskan menyambut mereka. Melihat 20 lebih orang yang berdiri seperti pasukan menyambut mereka, Pat Jiu Moukai segera tertawa bergelak dan berkata, "Hahaha, sungguh bagus sekali penyambutan rawa bangkai terhadap utusan dari An Guan Sui." Seorang di antara anggota pasukan itu, yang berjenggot panjang dan bermata sipit, melangkah maju dan memberi hormat. "Selamat datang di rawa bangkai. Karena kami tidak tahu bahwa Cui yang terhormat datang berkunjung maka kami tidak mengadakan penyambutan di luar rawa. Akan tetapi Cui telah memperlihatkan kegagahan yang membuat kami tunduk dan kagum. Sekarang, silakan Cui semua ikut dengan kami menghadap Hong Hou Ratu." Diam-diam 5 orang itu terkejut juga sungguh pun mereka tahu siapa yang dimaksudkan dengan sebutan ratu itu. Benar-benar bekas ketua Butong Pai adalah seorang wanita yang angkuh dan hendak menerima mereka sebagai seorang ratu. Akan tetapi karena mereka berada di sarang yang berbahaya, mereka tidak banyak cakap melainkan mengikuti pasukan itu menuju ke tengah pulau di mana terdapat bangunan-bangunan yang kuat dan cukup indah. 5 orang utusan Anlusan itu diterima oleh De Quatlin, Qiang Moukaili Lioxi, dan Han Buong putra De Quatlin, di dalam sebuah ruangan yang luas. Agak pucat muka Swinio dan otomatis dia menyentuh tangan Liam Toan Qi yang membalas dengan genggaman seolah-olah hendak menghibur kegelisahan calon istrinya itu. Tentu saja Swinio merasa takut karena dia sudah mengenal watak subonya yang keras dan kejam, juga maklum betapa lihainya subonya itu. Dia tahu bahwa andai kata subonya berniat buruk, mereka berlima tentu akan tewas semua di tempat itu. "Ibu, itu Sui Suci yang telah minggat datang kembali." Tiba-tiba Han Buong berkata sambil menudingkan telunjuknya ke muka Swinio. Swinio tidak dapat berdiam diri lebih lama lagi, dan dia maju menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, "Subo, Tecu harap Subo sudi mengampunkan Tecu." De Quatlin memandang tajam sejenak lalu menghela napas dan menggerakkan tangannya. Dia cukup bermata tajam untuk dapat melihat betapa 4 orang laki-laki yang datang bersama Sui Nio itu bersikap siap siaga dan kalau dia menurutkan hati panas turun tangan mengganggu muridnya itu,
tentu 4 orang utusan An Lusan itu akan membela Suinio mati-matian. Hal ini sama sekali tidak diharapkannya dan sudah dibicarakannya tadi bersama Qiang Mo Kaili. Maka dia menekan perasaannya dan berkata, "Bangkitlah, engkau pergi dan menjadi kepercayaan An Guanshui. Tidak terlalu mengecewakan." Lega bukan main hati Suinio dan dia bangkit berdiri lalu berkata kepada Buong, "Sute, engkau baik-baik saja, bukan?" An Buong yang biarpun masih kecil namun sikapnya sudah seperti orang dewasa itu mencibirkan bibirnya, mendengus seperti orang mengejek, lalu berkata, "Suci, baik sekali engkau, ya. Su Heng dibunuh orang, dan ibu sampai lari ke sini. Akan tetapi engkau malah minggat dan enak-enak saja. Buong, diamlah engkau." De Quatlin berkata, lalu melanjutkan kepada Suinio, "Suinio, tahukah engkau bahwa kakakmu telah tewas?" Suinio mengangguk dan air matanya bercucuran dan segera diusapnya. Tecu sudah mendengar akan hal itu. "Subo, kalau begitu kita sama-sama mendendam kepada pemerintah. Kita lupakan saja semua urusan lama, Suinio, dan baik sekali kalau kita dapat bekerja sama. Agaknya engkau kini sudah dipercaya menjadi utusan An Guanshui, ya?" Suinio cepat menjawab dan memperkenalkan teman-temannya. Tecu hanya menjadi pembantu dan penunjuk jalan saja bersama dia ini. Suinio menunjuk kepada Liem Toanqi dan mukanya menjadi merah. "Siapa dia?" De Quatlin memandang tajam kepada Liem Toanqi yang cepat maju menjura dengan hormat. "Maafkan, Pangcu, aku bukan ketua Butong Pai lagi. Aku adalah bekas Ratu Pulau Es." Jawab Quatlin ketus. "Maaf, saya bernama Liem Toanqi dan Bu Moi adalah calon istri saya." "Ibu, dia ini yang pernah menyerbu Butong Pai dan dialah tentunya yang membawa minggat suci." Tiba-tiba Buong berkata. Toanqi diam-diam memuji kecerdikan anak laki-laki itu dan dia terkejut sekali. "Benar demikian. Saya yang dahulu menjadi petugas An Guanshui menyelidiki Butong Pai dan kemudian mengajak pergi Bu Moi yang sekarang menjadi calon istri saya." De Quatlin mengerutkan alisnya. Laki-laki ini sebenarnya telah menghinanya sebagai bekas ketua Butong Pai dan sebagai guru Suinio. Akan tetapi diam-diam dia menerima isyarat mata Qiang Mo Kaili. Maka dia menoleh kepada Suinio sambil bertanya, "Benarkah kau menjadi calon istrinya?" Muka Suinio menjadi merah sekali. "Benar, Subo. Kami saling mencinta. Akan tetapi Tecu dan dia berjanji hanya akan melangsungkan pernikahan setelah dendam saya terbalas, yaitu setelah kerajaan sekarang jatuh dan dikuasai An Guanshui." Sudahlah. Kalau kau dan calon suamimu ini hanya membantu, siapa yang menjadi utusan An Guanshui menghadap padaku? Mereka inilah. Suinio menunjuk kepada 3 orang teman-temannya. Dia adalah Pat Jiu Mokai, dan Totiang ini adalah Siok Tojin. Lo Eng Hyong itu adalah Tan Guan Kok. Mereka bertiga yang menjadi utusan An Guanshui. De Quatlin memandang tajam kepada 3 orang itu seolah-olah hendak menimbang bobot mereka dengan matanya. Pat Jiu Mokai yang tertua dan dianggap pemimpin rombongan apalagi karena dia yang pandai bicara dibandingkan Tan Guan Kok yang kasar dan jujur. Apalagi dengan Siok Tojin yang jarang sekali membuka mulut, segera tertawa. "Hahaha, kami bertiga pun hanyalah pembantu-pembantu rendahan saja dari An Guanshui. Akan tetapi kami menerima kehormatan untuk menjadi utusan beliau menghadap Toanio De Quatlin yang namanya terkenal sebagai Ratu Pulau Es dan Ketua Butong Pai. Juga menghadap Qiang Mo Kaili yang juga amat terkenal di dunia Kang Ou sebagai seorang wanita yang amat lihai dan cerdas sekali. Kami merasa amat terhormat dapat menjadi tamu-tamu di rawa bangkai ini." Qiang Mo Kaili Lioxi yang memang amat cerdas, kini mendahului Quatlin dan berkata, "Tidak tahu apakah kedatangan Cui ada hubungannya dengan pesan kami kepada An Guanshui. Dugaan Kaili benar sekali. Kami berlima adalah utusan An Guanshui untuk menghadap Jiwi dan untuk bicara dengan Jiwi. An Guanshui telah menerima pesan Jiwi dan sebagai jawaban An Guanshui mengutus kami untuk bicara. Lalu bagaimana keputusan An Guanshui tentang ajakan kami untuk bekerja sama?" De Quatlin bertanya. An Guanshui merasa amat senang menerima surat Jiwi dan tentu saja An Guanshui menerima dengan kedua tangan terbuka uluran kerjasama Jiwi itu. Sudah lama An Guanshui merasa kagum, terutama sekali melihat siasat gemilang yang berhasil baik sehingga Jiwi sekalian dapat menyelundupkan orang menjadi kepercayaan yang kuihui. Hanya sayang, pada saat terakhir siasat gemilang itu mengalami kegagalan karena orang kepercayaan Jiwi tidak dapat menahan nafsu berahinya. Kami diutus oleh An Guanshui untuk menyampaikan pesan bahwa jika Jiwi suka membantu dari dalam, yaitu berusaha menanam tenaga-tenaga bantuan di dalam kota raja dan kalau mungkin di dalam istana agar kelak memudahkan penyerbuan ke kota raja apabila saatnya yang tepat tiba, maka An Guanshui akan berterima kasih sekali. Mendengar pesan An Lusan yang disampaikan oleh Pat Jiu Mokai ini, hati kedua orang wanita itu menjadi girang sekali sungguh pun kegirangan itu tidak terbaca di wajah mereka. "Kami yang tidak mempunyai pasukan besar memang tahu diri dan tentu saja hanya akan membantu dari dalam seperti yang diusulkan An Guanshui. Kami dapat menerima usul itu dan sebaiknya kita rencanakan siasat-siasatnya bersama." De Quatlin berkata, "Sebelum kita berunding dan mengatur siasat agar dapat kami sampaikan kepada An Guanshui terlebih dahulu kami harus menyampaikan semua pesan beliau untuk Jiwi.
Selain usul itu juga An Guansue mengatakan bahwa pekerjaan membantu dari dalam itu merupakan pekerjaan yang amat rumit, sulit, dan berbahaya. Hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi saja yang akan dapat berhasil dan An Guansue ingin memperoleh keyakinan bahwa para pembantunya tidak akan gagal. Mendengar kata-kata kakek berpakaian tambalan itu, merahlah wajah De Quatlin dan hatinya menjadi panas. Ucapanmu itu berarti bahwa kalian hendak menguji kepandaian kami. Sambil tertawa Kiam Mo Kylie yang melihat kemarahan kawannya itu bangkit berdiri dan meloncat ke tengah ruangan yang luas itu sambil berkata, memang sudah seharusnya demikian. An Guansue adalah seorang jenderal besar yang cerdik pandai, tentu akan menguji setiap orang sekutu atau pembantunya. Nah, biarlah aku yang lebih dulu memperlihatkan kepandaian. Siapakah di antara Cui berlima yang hendak menguji? Dengan lagak memandang rendah Kiam Mo Kylie berdiri dan memandang ke arah 5 orang utusan itu. Tentu saja Bu Swinyo tidak berani bergerak. Juga Liam Toan Qi yang sudah maklum akan kehebatan ilmu kepandaian wanita majikan rawa bangkai itu mengerti bahwa dia bukanlah tandingannya. Melihat wanita yang usianya 50 tahun itu masih cantik menarik dan memegang sebatang payung, berdiri dengan sikap memandang rendah, Siok Tojin yang sejak tadi diam saja sudah bangkit. Ilmu kepandaian Tosu ini amat tinggi terutama ilmu pedangnya, dan di dalam rombongan itu dia merupakan orang kedua yang terpandai. Biarlah Pinto yang akan menguji, katanya. Pat Ji Humokai mengangguk. Memang yang akan menjadi tukang menguji kepandaian dua orang wanita itu adalah mereka bertiga. Dan dia mendengar bahwa kepandaian bekas Ratu Pulau Es itu lebih hebat daripada kepandaian Kiam Mo Kylie. Maka memang sebaiknya kalau Siok Tojin yang menghadapi Kiam Mo Kylie sedangkan dia nanti yang akan menghadapi De Quatlin. Kiam Mo Kylie memandang Tosu itu penuh perhatian. Kemudian sambil tersenyum dia berkata, kalau aku hanya mampu menandingi Siok Tojin, agaknya belumlah patut aku menjadi tangan kanan Ratu Pulau Es dan akan menjadi kepercayaan An Guansue. Akan tetapi hendak kuperlihatkan bahwa aku akan dapat mengalahkan Totiang dalam 10 jurus. Kalau sampai dalam 10 jurus aku tidak mampu mengalahkan Totiang, anggap saja aku tidak becus dan aku akan mengundurkan diri. Ucapan ini mengejutkan semua utusan itu. Biarpun mereka sudah lama mendengar nama besar datuk wanita yang merupakan iblis betina ini, namun Siok Tojin bukan orang sembarangan. Ilmu pedangnya amat tangkas, hebat dan kuat. Bagaimana wanita itu berani bersombong mengatakan hendak mengalahkannya dalam 10 jurus? Namun De Quatlin yang dengan pandang matanya yang tajam dapat menilai orang, tenang-tenang saja. Juga Kiam Mo Kylie bukanlah menyombongkan diri secara ngawur, melainkan dia pun sudah dapat menilai kepandaian Tosu itu dari gerakannya maka dia berani menantang akan mengalahkannya dalam 10 jurus. Siok Tojin mengerutkan alisnya, perutnya terasa panas. Dia tidak pandai bicara, maka dalam kemendongkolannya dia hanya berkata, seekor kerbau diikat hidungnya, manusia diikat mulutnya. Ucapan ini mengandung maksud bahwa kalau Kiam Mo Kylie tidak memenuhi janji yang diucapkan dengan mulut, dia sama dengan seekor kerbau. Setelah berkata demikian, tangan kanannya bergerak dan tampaklah sinar berkilau dari pedang yang telah dicabutnya. Tentu saja mulutku dapat dipercaya, Siok Tojin. Aku akan mengalahkanmu dalam waktu 9 jurus. Kiam Mo Kylie berkata sambil mengejek dan tangan kanannya memegang payung yang segera terbuka dan dipakainya, sedangkan tangan kirinya diraba-raba sanggul rambutnya. Seperti merapikan padahal diam-diam dia melepas tali rambutnya yang panjang itu. Sebagai nyonya rumah rasanya kurang sopan jika aku menyerang tamuku. Silakan dimulai. Totiang, ujar Kiam Mo Kylie. Siok Tojin langsung menghunus pedangnya. Tosu ini memang lebih pandai berbicara melalui pedang dibandingkan dengan mulutnya. Pihak lawan sudah memintanya membuka pertarungan. Maka tanpa sungkan lagi Tosu ini menerjang ke depan. Apalagi perutnya masih panas akibat dia tadi diremehkan. Melihat iblis wanita yang menjadi lawannya menyandang payung di bahu kanan, langsung pedangnya menusuk lurus ke arah pundak kiri lawan yang lebih terbuka. Dalam pertarungan biasa, dia akan menusukkan pedangnya tepat ke jantung lawan. Tetapi karena pertarungan ini hanya untuk menguji kepandaian, maka sengaja dia arahkan pedangnya lebih tinggi sehingga tidak mengancam jiwa lawannya. Tidak percuma Lioxi bergelar Kylie, wanita pandai. Melihat gerakan pembuka Tosu ini dia lantas paham bahwa pihak lawan memang hanya ingin mengujinya, tidak punya maksud mencelakakan. Sebab itu bibirnya mengembangkan senyum manis, dan dalam hati dia pun bertekad untuk tidak menurunkan tangan berat kepada Tosu itu. Begitu pedang datang menyambar, Kiam Mo Kylie cepat menarik kaki kiri sedikit ke belakang, sedangkan kaki kanannya ditekuk sehingga tubuhnya merendah dan menjauh dari pedang Siok Tojin. Namun gerakan pembuka tadi ternyata hanya pancingan belaka. Begitu tubuh lawan bergerak, segera Siok Tojin menahan pedangnya, lalu membuat gerakan memutar dan membabat lengan kiri lawan. Kiam Mo Kylie tidak mengelak lagi. Secepat kilat tangan kanannya yang memegang payung digerakkan untuk menangkis pedang yang mengancam lengannya. Melihat urat di dahi Tosu itu menegang, tanda bahwa dia sedang mengerahkan tenaga penuh, Kiam Mo Kylie turut menghimpun sinkang dan menangkis dengan sekuatnya. Terang, timbul percikan api akibat benturan payung dan pedang, diikuti langkah mundur keduanya. Dalam sekali gebrakan,
Keduanya langsung paham kemampuan lawan masing-masing. Pedang Siok Tojin bergerak lebih dulu, namun payung Qiam Mo Kylie yang sampai lebih awal di tempat tujuan, padahal jarak yang ditempuh pedang lebih pendek dibandingkan payung. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan majikan rawa bangkai itu masih lebih unggul. Selain itu, ketika terjadi benturan tadi Siok Tojin dapat melihat pedangnya sedikit terpental dan merasakan perih di telapak tangannya, sedangkan payung di tangan wanita iblis itu hanya terlihat sedikit tergetar. Mau tidak mau Siok Tojin harus mengakui bahwa sinkangnya juga lebih asor. Baik kecepatan maupun sinkangnya lebih unggul, tidak heran lidahnya bisa berucap hingga menjilat langit. Melihat kenyataan ini, sebaiknya aku bertahan saja selama 10 jurus, hendak kulihat apa yang bisa dia lakukan terhadap diriku. Lewat 10 jurus, jika aku masih berdiri tegak, bukankah dia sendiri yang harus mengaku kalah? Demikian jalan pikiran si Tosu dalam mengatur siasat. Setelah mengambil keputusan demikian, Siok Tojin tidak mau bergerak sembarangan lagi. Dia hanya berdiri tegak dengan kuda-kuda sekokoh batu karang, kedua kaki dipentang dengan lutut sedikit menekuk, pedang menuding diarahkan lurus ke depan, tangan kirinya dipasang melintang di depan dada, sedangkan matanya mengawasi lawan dengan waspada. Mula-mula Qiam Mo Kylie tertegun melihat lawannya diam tak bergerak, namun dia segera sadar akan isi benak si Tosu. Semenjak sebelum pertarungan dimulai, ketika dia menyatakan akan menundukkan lawannya di bawah 10 jurus, wanita cerdik ini sudah memikirkan pula kemungkinan ini. Hai, baru 1 jurus Totiang sudah mematung tidak berani maju. Apakah Totiang merasa takut kepada seorang wanita? Bukankah Totiang bermaksud mengujiku? Atau, justru aku yang perlu menguji kepandaian Totiang? Dengan cerdik Qiam Mo Kylie menyindir tajam sambil tersenyum mengejek. Walaupun seorang Tosu, agaknya Siok Tojin adalah orang yang lebih mengutamakan hati dibandingkan otak. Mendengar sindiran lawan, dia lupa pada siasat yang sudah ditanam dalam pikirannya. Siapa yang takut? Bentaknya sambil kembali menerjang. Qiam Mo Kylie tahu An Guanshui tidak mungkin mengirim orang lemah untuk menguji dirinya. Bisa melewati rawa maut hingga kakinya menginjak istana kediamannya saja sudah menunjukkan bahwa Tosu ini bukan lawan yang mudah dikalahkan begitu saja. Bila Siok Tojin hanya bertahan saja, dia khawatir hingga lewat 10 jurus dirinya belum mampu mengalahkan Tosu ini. Karena itu dia memang sengaja memancing kemarahan lawan agar mau menyerang. Dengan demikian akan timbul lubang-lubang yang dapat diterobos payung, kuku, atau rambutnya yang seperti cambuk. Segera kedua orang itu saling serang dengan dahsyat. Walaupun Siok Tojin tidak bertahan sama sekali, namun pada kenyataannya dia ada di pihak yang lebih banyak bertahan. Dalam 4 gerakan, dia hanya menyerang 1 kali. Sisa 3 gerakan lainnya berupa tangkisan atau gerakan mengelak untuk mempertahankan diri. Selain dia kalah cepat, niatnya untuk bertahan tidak terhapus hilang dari otaknya. Tidak demikian dengan Qiam Mo Kylie. Wanita ini harus menjatuhkan lawan sebelum jurus ke-10 dimainkan. Karena itu dia langsung mengembangkan jurus-jurus pilihan. Payungnya berkelebat cepat, kadang tertutup lain kali terbuka, sekali menusuk 2 kali membabat. Di samping itu tangan kirinya tidak tinggal diam, akan tetapi turut menyerang dengan kuku-kukunya yang beracun. Setelah lewat 4-5 jurus kedudukan Siok Tojin sudah sangat payah. Seluruh ruang geraknya seakan-akan tertutup tanpa jalan lolos, terkepung oleh kelebatan sinar payung dan cengkeraman kuku jari Qiam Mo Kylie. Hingga suatu saat, pada jurus kelima, tubuh Tosu itu terhuyung setelah pedangnya terpaksa menangkis payung lawan yang menyabet lengan atasnya dengan tenaga penuh. Tiba-tiba Qiam Mo Kylie mengeluarkan suara lengking yang membuat telinga semua orang mendengung. Mendadak tangan kiri wanita iblis ini menyerang ulu hati lawan dengan gerakan mencengkeram, mengandalkan kuku jarinya yang panjang dan mengandung racun. Dalam waktu yang bersamaan, payung di tangan kanannya berkelebat secepat kilat membabat pinggang kiri si Tosu. Walaupun dalam keadaan terhuyung, Siok Tojin masih dapat melihat 2 serangan sekaligus yang sama berbahaya ini. Cepat tangan kirinya bergerak menangkap pergelangan tangan Qiam Mo Kylie, sementara pedangnya diayun menangkis payung yang mengarah pada pinggangnya. Qiam Mo Kylie mendengus. Dia biarkan tangan lawan menangkap pergelangan kirinya, namun tanpa mengurangi tenaga, cakar kiri itu tetap mendorong dan mengancam ulu hati Siok Tojin. Di saat itu pula dia kerahkan sinkang pada payungnya sehingga pedang lawan menempel tanpa dapat dilepaskan. Sekejap itu pula terjadilah adu tenaga antara kedua orang ini. Majikan rawa bangkai berada pada kedudukan menyerang, sedangkan utusan An Lusan berjuang untuk mempertahankan diri. Pada saat itu, hanya sekejap saja, Siok Tojin sempat melihat senyum di bibir Qiam Mo Kylie tanpa tahu apa maksudnya. Dia baru tersentak kaget ketika kepala wanita itu tiba-tiba menghentak ke depan, diikuti oleh serangkum bayangan hitam yang panjang bagaikan ular menyambar ke arahnya. Celaka, Siok Tojin berseru. Akan tetapi bagaimana dia dapat menghindarkan diri dari serangan ketiga ini? Kedua tangannya telah menahan 2 ancaman maut dan sama sekali tidak bisa dilepaskan. Plak-plak. Seperti ular hidup mematuk saja layaknya, ujung rambut panjang itu menotok 2 kali.
membuat kedua lengan tangan Siok Tojin seketika lumpuh dan pedangnya telah dirampas oleh ujung rambut yang terayun-ayun dan berputar ke atas, membawa pedang itu berputaran di atas kepala. Bagaimana, Totiang? Kiam Mo Kaili bertanya. Sambil menundukkan kepalanya, Siok Tojin berkata lirih, Pinto mengaku kalah. Dan memang dia tahu akan kekeliruannya sekarang. Akan tetapi dia harus mengaku bahwa dia telah dikalahkan dalam 5-6 jurus saja. Dia tahu pula bahwa lawan tidak hendak mencelakakannya. Kakau tidak, tentu ujung rambut itu dapat melakukan totokan maut yang akan menewaskannya. Rambut itu membawa pedang meluncur ke bawah dan melempar pedang menancap di depan kaki Siok Tojin. Kemudian 2 kali rambut menyambar, dan menotok sehingga terbebaslah tosu itu dari totokan. Siok Tojin menghela napas, mengambil pedangnya, menjura lalu tanpa berkata-kata lagi dia melangkah mundur ke tempat teman-temannya. Hahaha, bukan main hebatnya Kiam Mo Kaili. Pedang payung lihai, kukunya berbahaya, rambutnya hebat. Akan tetapi yang lebih hebat lagi adalah kecerdikannya yang memancing kemarahan Siok Tojin. Memang kecerdikan seperti itu amat dibutuhkan dalam tugas bekerja dari dalam yang membutuhkan kecerdikan seperti yang dimiliki Kiam Mo Kaili. Kyong-hee, selamat. An Guansue tentu akan girang sekali mendengar laporan kami tentang diri Kiam Mo Kaili. Kiam Mo Kaili yang sudah duduk kembali, tersenyum girang. Lung Hyong Pat Jiu Mo Kai terlalu memuji, katanya dengan bangga dan girang. Sekarang untuk melengkapi tugas kami yang diberikan oleh An Guansue, kuharap De Toanio suka memperlihatkan kepandaian, kata pula Pat Jiu Mo Kai sambil melangkah maju menyeret tongkat bututnya. Dan agaknya terpaksa aku sendiri yang harus maju melayani Toanio. De Quatlin masih tetap duduk dan memandang kakek pengemis itu dengan sinar mata tajam penuh selidik. Kemudian dengan suara tenang dia berkata, siapa lagi yang diutus oleh An Guansue untuk menguji kami? Hanya kami bertiga. Dan karena Siok Tojin sudah kalah, maka tinggal engkau dan Tan Lo Eng Hyong itu. Nah, kau lihat Tan Lo Eng Hyong juga telah membawa senjatanya. Membawa sebatang toya. Maka sebaiknya kalau kalian berdua maju dan mengeroyokku. Pat Jiu Mo Kai tertawa bergelak. Hahaha, De Toanio. Apakah Toanio juga hendak menggunakan siasat seperti Kiam Mo Kaili tadi? Ingat, tidaklah mudah untuk memancing kemarahanku. De Quatlin mengerutkan alisnya, lalu melangkah maju. Siapa yang menggunakan siasat? Tanpa siasat pun, menghadapi kalian berdua aku masih sanggup. Tiba-tiba terdengar suara Han Buong. Ibu, berikan dia kepadaku. Biar aku yang menandingi pengemis tua itu. Pat Jiu Mo Kai diam-diam terkejut. Kalau seorang anak belasan tahun berani menghadapinya, tentu ibunya memiliki kepandaian yang hebat sekali. Akan tetapi De Quatlin menoleh kepada puteranya dan berkata, Buong, kita tidak sedang menghadapi musuh, dan pertandingan ini hanya untuk menguji kepandaian saja. Jangan kau ikut-ikut. Han Buong cemberut lalu berkata, apalagi hanya dikeroyok 2. Biar kalian berlima maju semua. Ibu akan dapat mengalahkan kalian dengan 1 tangan saja. Kembali Pat Jiu Mo Kai terkejut. Bocah itu, putera De Quatlin, tidak lebih dianggap seperti bocah biasa, dan tentu telah memiliki kepandaian tinggi pula, maka kata-katanya tidak boleh dianggap kosong belaka. Lenyaplah keraguannya dan dia berkata kepada De Quatlin. Memang sesungguhnya aku sendiri dan Tan Guan Ko merupakan orang-orang yang diutus menguji kepandaian Toanio. Apakah kami boleh maju bersama menghadapi kelihayan Toanio? Dengan sikap tak acuh De Quatlin berkata sambil menggerakkan tangan kirinya. Majulah, jangan sungkan-sungkan. Tan Guan Ko yang berwatak kasar itu melompat ke depan. Tentu nyonya rumah memiliki kelihayan yang luar biasa maka menantang kita maju berdua. Pat Jiu Mo Kai. Pat Jiu Mo Kai mengangguk-angguk. Hati-hatilah, Tan Sicu. Mereka berdua lalu memasang kuda-kuda di sebelah kanan kiri De Quatlin. Pat Jiu Mo Kai memegang tongkat butut dengan tangan kanan seperti memegang sebatang pedang. Tongkat itu menuding ke depan dari dadanya, lurus ke depan, sedangkan tangan kirinya menjaga di depan pusar. Kedua kaki ditekuk sedikit, agak merapat di depan dan belakang. Tan Guan Ko memegang toyanya dengan kedua tangan. Kuda-kudanya kuat sekali, kokoh seperti batu karang dan toya di kedua tangannya itu sedikit pun tidak bergoyang. Melihat dua orang itu sudah memasang kuda-kuda, De Quatlin lalu mencabut pedangnya, yaitu Ambu Wekiam dan melangkah maju sambil berkata, nah silakan kalian mulai. Kami adalah tamu-tamu dan kami maju berdua. Tidak pantas kalau kami mulai. Silakan Toanio mulai. Kata Pat Jiu Mo Kai yang tidak mau membuka serangan karena dia ingin lawan maju menyerang lebih dulu agar dia atau temannya dapat mengacaukan pertahanan lawan dengan serangan mendadak. De Quatlin tersenyum. Maklum akan siasat kakek jembel itu. Nah, sambutlah. Teriaknya dan Pat Jiu Mo Kai kecele kalau hendak melanjutkan siasatnya karena tiba-tiba pedang itu lenyap bentuknya. Berubah menjadi sinar yang menyambar ke arah mereka seperti kilat cepatnya sehingga sekali bergerak, pedang itu telah menyerang mereka berdua dalam waktu yang hampir bersamaan. Tentu saja mereka terkejut sekali dan cepat menggerakkan tongkat dan toya untuk menangkis. Terang, kring, Pat Jiu Mo Kai dan Tan Guan Ko terhuyung ke belakang. Tenaga yang keluar dari Ang Bwe Kiam sungguh dahsyat.
membuat telapak tangan mereka terasa panas dan hampir saja senjata mereka terlepas. Terkejutlah kedua orang itu dan De Quatlin diam-diam mentertawakan mereka karena dia memang hendak mengukur lebih dulu kekuatan lawan. Karena merasa penasaran, kini kedua orang itu maju dari kanan kiri dan mulailah mereka menyerang dengan ganas. Quatlin sudah dapat mengetahui bahwa di antara kedua orang pengeroyoknya, tongkat kakek jembel itulah yang lebih lihai, maka dia selalu mendahulukan tangkisannya terhadap tongkat itu. Baru dia menangkis Toya yang menyambar. Dia tahu bahwa kakek Tan Guan Ko yang kasar itu hanyalah mengandalkan tenaga guakang yang besar. Namun makin besar tenaga kasar lawan, makin mudah dia menghadapinya karena sedikit getarkan pedang yang dilakukan dengan pengerahan sinkang cukup membuat telapak tangan Tan Guan Ko terpukul sendiri oleh tangannya. Lewat 10 jurus, setelah dia yakin akan ukuran tenaga kedua orang lawannya, tiba-tiba De Quatlin menyarungkan kembali pedangnya dan menghadapi kedua lawan itu dengan tangan kosong. Tentu saja dua orang lawannya cepat menahan senjata dan Pat Ji Humokai berseru, "Hei, De Toanio. Kami belum kalah, mengapa engkau mengakhiri pertandingan?" "Siapa mengakhiri? Lanjutkanlah serangan kalian. Aku menyimpan pedang karena takut rusak. Dengan tangan kosong pun ibu akan mudah mengalahkan kalian." Mendengar teriakan bocah itu, dua orang kakek itu lalu maju lagi dan menggerakkan senjata mereka untuk menyerang. Tongkat Pat Ji Humokai melayang dari atas menghantam kepala, sedangkan Toya Tan Guan Ko menyambar dari samping menghantam lambung. Mereka terkejut setengah mati melihat lawan itu sama sekali tidak mengelak, hanya miringkan sedikit tubuhnya dan meloncat sedikit. Buk, buk, tongkat itu dengan kerasnya menghantam leher dan Toya itu menghantam pangkal paha. Tetapi tiba-tiba dua orang kakek itu roboh terguling dalam keadaan lemas tertotok. "Hore!" Han Buong bersorak melihat betapa dalam segebrakan saja setelah ibunya menyimpan pedang, dua orang pengeroyok itu dapat dirobohkan. Sementara itu, De Quatlin cepat membebaskan totokannya dan dua orang kakek itu dapat bangkit sambil memungkut senjata mereka dan memandang dengan mata terbelalak kagum kepada wanita itu. Hampir mereka tidak dapat percaya bahwa mereka dapat dirobohkan hanya dalam segebrakan saja. Namun kenyataannya memang demikian dan mengingat akan siasat lawan ini, mereka bergidik dan kagum sekali. Ternyata ketika tadi dia menggunakan pedang, De Quatlin hanya ingin mengukur sampai di mana kekuatan dua orang lawannya. Setelah yakin benar, dia menyimpan pedang dan sengaja menerima hantaman yang sudah dia ukur akan dapat diterima oleh leher dan pinggulnya. Kemudian pada saat kedua senjata itu tiba di tubuhnya, menggunakan kesempatan selagi kedua orang kakek itu terkejut melihat lawan tidak mengelak dan menerima pukulan. Cepat seperti kilat kedua tangan De Quatlin bergerak dan berhasil menotok roboh dua orang kakek yang sama sekali tidak menduga bahwa lawan yang terkena hantaman dua kali itu akan menotok mereka. Jilid 17.